Angin dingin berhembus di sebuah desa kecil bernama Domremy. Sore itu sunyi, terlalu sunyi. Seorang gadis desa berusia 13 tahun berdiri di ladang gandum, menatap langit. Tiba-tiba cahaya lembut turun. Dan sebuah suara lembut namun tegas berbisik, "Jan, selamatkan Prancis." Gadis itu menggenggam jantungnya. Ia tidak tahu bahwa hari itu, hidupnya dan nasib sebuah bangsa akan berubah selamanya. Joan of Arc, Jeanne d'Arc, bukan bangsawan, bukan prajurit, hanya seorang gadis desa yang tak bisa membaca dan menulis. Namun pada era di mana Prancis hampir hancur diterkam perang 100 tahun, suara-suara ilahi memanggilnya, Santo Michael, Santa Catherine, Santa Margaret. Mereka memberinya pesan mustahil. Bantu Sang Dauphin, Charles VII, rebut takhta, usir Inggris. Selamatkan Prancis, sebuah misi mustahil bagi siapapun, terutama bagi seorang gadis 13 tahun. Namun Joan percaya. Di usia 17, Joan memutuskan waktunya telah tiba. Dengan baju zirah pria dan keyakinan yang tak tergoyahkan, ia menempuh perjalanan ke benteng Vaucouleurs. Ia meminta Komandan Robert de Baudricourt untuk membawanya ke hadapan sang pewaris takhta, Charles VII. Semua orang menertawakannya. Gadis petani ingin menyelamatkan negara. Tapi keberanian Joan membara. Akhirnya ia diizinkan pergi ke Chinon. Ketika bertemu Charles VII, ia mengenalinya meski ia bersembunyi di tengah kerumunan. Saat itulah Sang Dauphin menyadari, ada sesuatu yang berbeda dari gadis ini. Prancis hampir kalah perang. Orleans dikepung Inggris selama berbulan-bulan tanpa harapan. Namun ketika Joan tiba di sana, dengan panji bertuliskan nama Yesus dan Maria, sesuatu berubah. Para prajurit yang patah semangat melihat secercah harapan baru. Joan tidak hanya berdiri di belakang, ia memimpin serangan. Teriakannya menggetarkan seluruh medan perang. "Majulah, Tuhan bersama kita." Dan dalam 2 hari yang ajaib, 7-8 Mei 1429, benteng-benteng Inggris jatuh satu persatu. Soldiers, the time has come to stand united. We march at dawn for victory and honor. Pasukan Inggris mundur, seorang gadis 17 tahun, mengubah arah perang. Inilah momen yang membuat sejarah memanggilnya, The Maid of Orleans. Setelah kemenangan itu, Joan memimpin kampanye Loire, merebut kota demi kota. Namun misi terpentingnya adalah satu, mengawal Charles VII menuju Reims agar ia dapat dikroning sebagai raja. Perjalanan itu panjang, melewati kota-kota yang dikuasai musuh. Tapi rakyat melihat panji Joan dan mereka bangkit. Kota demi kota membuka gerbangnya. Hingga akhirnya pada 17 Juli 1429, lonceng Reims berdentang. Charles VII resmi menjadi Raja Perancis, dan Joan berdiri di sampingnya. Seorang gadis yang mengubah kemustahilan menjadi kenyataan. Namun kejayaan itu tidak berlangsung lama. Pada Mei 1430, saat mempertahankan kota Compiègne, Joan ditangkap oleh pasukan Burgundia, sekutu Inggris. Ia dijual seperti barang dagangan. Diadili di Rouen. Tuduhannya kejam, bid'ah, sihir, dan memakai pakaian pria. Pengadilan itu penuh bias. Pertanyaan menjebak, tekanan psikologis. Namun Joan menjawab semuanya dengan kecerdasan dan keberanian luar biasa. Tapi hasilnya sudah dituliskan sejak awal. Tanggal 30 Mei 1431, Joan, baru berusia 19 tahun, dibawa ke tiang pancang di Rouen. Di sekitar, kerumunan menonton dalam diam. Para algojo menyalakan api. Tepat sebelum nyala api menelannya, Joan berteriak, "Yesus,
Yesus, dan dunia kehilangan salah satu pahlawan termudanya. Namun Inggris gagal memahami sesuatu. Mereka tidak membunuh seorang gadis. Mereka menciptakan sebuah legenda. Meski Joan aktif hanya sekitar 1 tahun, dampaknya besar. Ia menghancurkan mitos bahwa Inggris tak terkalahkan. Ia memulihkan moral tentara Prancis. Ia membuka jalan bagi kemenangan akhir pada 1453. 2 dekade kemudian, pengadilan ulang membersihkan namanya. 5 abad kemudian, ia dinyatakan sebagai santo Katolik. Hari ini, Joan of Arc adalah simbol keberanian, iman, dan kekuatan seorang wanita muda yang menolak menyerah pada takdir. Dari ladang kecil di Domremy, ke medan perang yang menentukan nasib sebuah bangsa, hingga api yang berusaha menghapus namanya, Joan of Arc membuktikan satu hal, bahwa bahkan seorang gadis 17 tahun dapat mengubah sejarah jika ia berani mempercayai panggilan hidupnya.